Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bab 1 kelas 9 ya. Kita masih di kesebangunan. Kita flashback ke ini. Sebelumnya kita sudah bicara tentang segitiga, dua segitiga yang sebangun ya, dimana ada garis sejajarnya. Nah, ini kalau kita lepas, kita kemarin sudah pelajari, ini ada dua segitiga, yaitu AF yang kecil ini dan ABC. Nah, apa itu perbandingan yang mungkin dari segitiga ini adalah kita untuk menyelesaikannya tergantung mana yang diketahui ya. Nah, ini bisa saja menggunakan perbandingan AE segitiga yang kecil banding AB segitiga yang besar ya. AE banding AB sama dengan, kalau ini diketahui, yang diketahui sini berarti menggunakan ini EF banding BC ya. Terus kemudian apabila yang diketahui sebelah sini atau AF dan AC sama saja dengan ini ya, prosedurnya sama, caranya sama. Nah, misalnya menggunakan perbandingan AE banding AB sama dengan AF banding AC, boleh ya. AE banding AB sama dengan AF banding AC, tergantung mana yang diketahui. Tapi seandainya kita menggunakan AE banding EB, AE banding EB, terus kemudian sama dengan EF banding BC. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Nah, ini kan hanya sebagian kecil ini, sementara BC adalah segitiga yang besar, jadi harus menggunakan AB seperti yang pertama tadi ya. Kalau misalnya AE banding EB boleh, asalkan dengan AF banding FC, ini boleh. Yang tidak boleh ini ya, paham ya. Nah, kita lanjut ke kesebangunan segitiga pada trapesium. Nah, untuk menentukan nilai EF ya, untuk menentukan panjang EF, apabila yang diketahui yang sebelah sini DE dan EA atau AE dan ED, atau sebaliknya yang diketahui ini sama saja ya. Nah, terus kemudian EF itu yang tengah ini itu sama dengan DC kalikan dengan AE, DC kali AE ditambah AB kali ED per atau dibagi ini yang, kalau yang tadi yang saya ini berarti AE tambah ED. Nah, demikian juga untuk yang sebelah sini. Apabila sini yang diketahui ya tinggal kalikan saja bawah ini dengan yang atas ini dengan yang bawah untuk mencari yang tengah. Apabila AB nya tidak tahu, EF nya tahu ya tinggal substitusikan ke sini. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, ini jika panjang CN banding BN sama dengan 2 banding 3, tentukan panjang MN. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi MN sama dengan CN-nya 2, BN-nya 3, berarti kali silang aja. Nah, 22 kali 2 ditambah, nah 3 kali 7 bagi 2 tambah 3. Apabila ini tidak perbandingan dalam bentuk senti ya, sama saja caranya. 44 tambah 21 dibagi 5, 65 dibagi 5 sama dengan 13 cm. Jadi panjang MN adalah 13 cm. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut ke kekongruenan bangun datar. Kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama persis
Kalau misalnya dua bangun datar dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, paham ya? Kalau misalnya dua segitiga yang dikatakan kongruen, maka harus memenuhi sisinya sama, boleh yang ini. Ketiga sisinya pasti sama, pasti apa itu dua segitiga itu kongruen. Terus kemudian sudutnya diapit oleh dua sisi, atau sudutnya yang diapit dua sisinya yang diapit dua sudut. Yang atas ini tadi sudutnya yang diapit dua sisi, yang bawah sisinya diapit dua sudut. Nah, silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, misalnya ada dua segitiga seperti ini, ABC dan PHT. Nah, di sini ada tanda strip 2, ini juga strip 2, berarti ini dan ini sama. AB ini sama dengan PQ. Kalau dua sisinya sama, maka sisi yang ketiga pasti sama. Nah, AB sama dengan PH, BC sama dengan PT, berarti AC sama dengan TH. Demikian juga dengan sudutnya, sudut A ini ya, yang saya beri noktah merah ini ada cawang dan strip 1. Cari saja yang cawang dan strip 1, mana yang diantaranya OHI, berarti sama dengan sudut H. Sedangkan sudut B yang saya kasih silang ini tadi noktah ya, yang saya kasih silang berarti antara strip 1 dan strip 2, strip 1 strip 2, berarti ini. Berarti sudut B sama dengan sudut P. Sedangkan sudut C ini misalnya bolong ya, tentunya di antara centang dan strip 2, centang dan strip 2 ini berarti sudut C sama dengan sudut T. Nah, kalau misalnya dalam bentuk angka di sini 7 cm, di sini juga pasti 7 cm. Karena segitiga A BC itu kongruen dengan segitiga THT. Paham ya? Tinggal nanti yang ditanyakan apa, kalau sama lebih mudah daripada sebangun ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.